Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sekarang ketemu lagi di semester genap atau semester 4 ya, di kelas 11. Nah, di semester genap ini kita insya Allah akan mempelajari 2 bab ya, yaitu tentang persamaan lingkaran dan polinomial. Nah, sekarang tentang persamaan lingkaran dulu ya. Memasuki ke materi persamaan lingkaran yang harus kalian siapkan sebelum kita memulai kelas ini, itu yang pertama buku pasti ya. Kalian harus ada buku, meskipun kalian lihat di handphone atau di komputer, tetap mencatat itu penting ya. Kalian harus dicatat juga. Nah, karena kita di sini nanti banyak menggambar lingkaran, dan supaya lingkarannya itu rapih ya, dan itu kan lingkarannya nanti kita bikin koordinat kartesius, jadi supaya enak dan gak usah pakai ngukur-ngukur, jadinya kita enaknya pakai buku berpetak ya. Jadi kalian siapkan selain buku tulis biasa, kalian juga harus siapkan buku berpetaknya. Terus tentunya gadgetnya ya, karena kita daring jadi pasti pakai gadget. Terus alat tulis pastinya ya, alat tulis, penggaris, pensil karena banyak menggambar jadi pakai pensil dulu aja, pakai pensil, terus penggaris, terus jangka ya. Kalau lingkaran itu identiknya dengan jangka ya, pastinya untuk mendapatkan bulat yang sempurna gitu ya. Oke, setelah mempersiapkan itu semua, kalian udah siap. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar untuk di bab persamaan lingkaran ini, yang pertama 3.3 itu menganalisis lingkaran secara analitik. Gitu. Jadi kita akan menganalisis nih di bab ini, gitu, oke. Terus 4.3-nya menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran, gitu ya. Nah, materi pokok yang disampaikan di bab persamaan lingkaran ini itu ada 3 jenis ya khususnya. Ini ada persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu misalkan ya, ini garis besarnya aja ya. Jadi ini ada lingkarannya, ini digambar di koordinat kartesius. Yang pertama, ini bedanya apa sih? Ada 2 lingkaran. Sedangkan bentuknya beda, bentuk persamaannya. Pakai yang mana sih? Nah, lihat bedanya dulu. Nah, ini lingkaran itu kan identik dengan titik pusatnya. Titik pusatnya mana sih ini? Yang ini ya, titik pusatnya. Nah, titik pusatnya ini kan ada di titik 0,0 ya. Oke, kalau pakai 0,0, kalau titik pusatnya 0,0, kalian bentuk persamaannya kayak gini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tapi kalau bukan 0,0 titik pusatnya, terletak di titik koordinat lain selain 0,0, misalkan A, B ya, A-nya yang X, B-nya yang Y. Nah, kalian bentuk persamaannya pakai yang ini. Jadi X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Terus garis singgung. Ini garis singgung udah kalian pelajari sedikit di SMP ya. Jadi bisa dibuka lagi buku SMP-nya kalau nggak dijual ya, kalau masih ada. Nah, ini ada lingkaran, ini ada garis singgung. Jadi garis singgungnya itu garis yang menyinggung lingkaran. Jadi garis yang mengenai lingkaran sedikit ya. Hanya 1 titik yang mengenainya. Oke. Ini disebut garis singgung lingkaran, dan ini bentuk persamaannya. Tentunya kalau ada garis singgung ada gradien, dan ini ya M ini gradien. Terus tali busur sekutu. Tali busur sekutu itu ini berarti ada lingkaran yang besar, ada lingkaran yang kecil yang menghubungkan titik pusatnya dari kedua lingkaran itu. Itu disebut tali busur. Oke, sebenarnya ini udah ya, dasarnya tuh udah di SMP. Jadi di sini hanya mengulang dan menambahkan
gitu ya. Oke, bab pertama itu persamaan lingkaran. Sebelum ke persamaannya, kalian sendiri tahu nggak sih bentuk lingkaran itu yang kayak gimana? Apa jam ini disebut lingkaran? Atau semua bentuk bulat itu disebut lingkaran? Ini ada bulat nih. Apa bulat ini disebut lingkaran? Nah, syaratnya suatu bentuk geometri atau bulat itu disebut lingkaran itu yang seperti apa sih? Jadi harus tahu syaratnya ya. Nah, suatu bangun geometri disebut lingkaran apabila setiap titik-titik pada bidang datar mempunyai jarak tetap dari suatu titik tetap. Nah, lo bingung ya kata-katanya? Ya, jadi ini kan bangun geometri ya. Lingkaran itu bangun geometri. Nah, suatu bangun geometri itu bisa disebut lingkaran syaratnya apabila setiap titik-titik pada bidang datar, jadi ini kan garis nih, lingkaran itu dibentuk oleh garis. Garis itu dibentuk oleh titik-titik, jadi sebelum jadi garis dia berawal dari titik-titik dulu. Nah, jadi setiap titik-titik pada bidang datar, ini berarti ya titik-titiknya sebelum jadi garis, mempunyai jarak tetap dari suatu titik tetap. Titik tetapnya itu di sini disebut pusat lingkaran. Pusatnya yang mana ya? Namanya pusat ya, berarti di tengah. Pusatnya itu ada di titik O untuk gambar ini ya. Dan yang dimaksud jarak tetap di sini itu disebut jari-jari lingkaran. Misalkan panjangnya itu 3 cm. Mau ngambil dari sini dihubungkan ke titik pusat itu 3 cm, atau mengambil dari sini juga ini harus 3 cm juga. Jadi semuanya harus tetap ya. Jadi jari-jarinya semuanya sama. Nah, itu yang disebut lingkaran. Nah, jadi definisi lingkaran itu adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Himpunan berarti kumpulan ya. Kumpulan titik-titik pada bidang datar ini yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Kayak tadi ya, jari-jarinya berarti sama. Oke, nah di persamaan tadi ini kan mengenal dua jenis ya. Yang pertama, lingkaran yang berpusat di titik 0,0 ya. Contohnya seperti ini ya. Ini ambil gambaran tadi ya. Jadi ini titik pusatnya itu 0,0 di sini. Nah, kalau 0,0 berarti pakai persamaannya yang ini. Ini tuh kayak Pitagoras ya. Kayak Pitagoras ya. Jadi kalau di koordinat kita gampang pemisalannya. Ini kan jari-jari, ini kan pusat nih, O ya. Terus ditarik ke garis yang lingkarannya. Berarti kan X ya. Terus yang tegak ini kan sejajar dengan sumbu Y, berarti ini Y. Oke, berarti kalau mau cari jari-jari, ini R ya, berarti kan jari-jari itu sisi miring. Kalau sisi miring itu selalu, sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang, sisi yang terpanjang dibandingkan yang tegak dengan yang datar ini. Jadi kalau mau nyari yang paling panjang, berarti kedua garis ini harus dijumlahkan gitu. Dan semuanya bentuknya kuadrat ya, harus dijumlah gitu kan. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat gitu. Kalau titik pusatnya di 0,0. Kalau selain 0,0 gimana sih? Nih, titik pusat misalkan titiknya itu A, B ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan lingkarannya sini, otomatis bukan 0,0 ya titik pusatnya. Misalkan dia A, B. A, B ini bernilai A-nya itu sebagai X-nya ya, B-nya itu sebagai Y. Nah, berarti dia pakai bentuk persamaannya ini. Nih, nanti kan titik pusatnya ketemu tuh berapa X, Y kan. Nah, kalian tinggal masukin aja nilai A, B ini ke sini. Gitu.
Oke, jadi X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Oke, jangan sampai salah pemakaian ya. Jadi ya untuk yang titiknya 0,0 pakai persamaan yang ini, untuk yang A, B atau selain 0,0 itu pakai yang ini. Contoh. 1. Tulislah persamaan lingkaran dengan pusat di O 0,0 dan jari-jari R sama dengan 4. Oke. Digambarkan seperti ini ya. Kalian nanti juga harus digambar ya. Kalau di soalnya membutuhkan gambar dan emang harus pakai gambar, kalian gambar ya. Jangan males, tetap harus gambar. Jadi awalnya kita bikin koordinat dulu, gambarnya koordinat kartesius ya. Terus tandai pusatnya. Pusatnya kan di 0,0 berarti sini ya, 0,0. Jari-jarinya R sama dengan 4. Berarti ambil 4 ya, 4. Kalau misalnya enaknya di buku berpeta itu tuh 4 ini tuh kita anggapnya aja 4 kotak aja gitu ya. 4 kotak. Kalau misalnya di buku yang bukan berpetak ya berarti harus sama ya. Misalkan dari 0 ke 1 ini 1 cm, 1 ke 2 ini 1 cm. Semuanya harus sama 1 cm, jangan asal. Oke, anggap ini buku berpetak ya. Jadi jari-jari kan asalnya, pusatnya kan 0,0. Berarti kalau jari-jari ke pinggir sini harus 4, ke sini 4, semuanya 4 kan ya. Ya udah kita ambil 4. Geser ke kanan 4, langkah 1, 2, 3, 4. Di sini jatuhnya. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Oke. Udah cocok, terus kalian ambil jangka. Ukurlah jarum yang tajamnya simpan di tengah sini. Yang di titik pusatnya. Terus yang pensilnya kalian hadapkan ke sini. Ya, ukur di sini. Yakin udah pada bisa lah ya. Lalu digambar lingkarannya. Insya Allah kalau pakai jangka, jari-jarinya itu bakal sama. Asal kalian menggambarnya bener ya. Dan jangkanya nggak longgar. Oke, jadi gambarnya nanti akan terbentuk seperti ini. Dan lingkaran ini, itu bentuk persamaannya berapa? Oke, berarti kan tadi yang 0,0 itu kita pakai rumusnya yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Karena bentuknya 0,0 ini tuh sama aja kayak A sama B sih ya. A sama B, otomatis di sini nggak ada A sama B. Jadi adanya X sama Y. Ya udah X sama Y-nya tetap aja, jangan diubah. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan, karena R-nya ada 4. Jadi kita ini 4 kuadrat. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Ya, inilah bentuk persamaannya. Gitu. Jadi ini ya. Dan kalau udah digambar, kalian tulis bentuk persamaannya di sampingnya lingkaran. Mau di sini, terserah, pokoknya di sampingnya lingkaran supaya menandai kalau lingkaran itu bentuk persamaan ini. Nomor 2, tulislah persamaan lingkaran dengan pusat di 0, -4 dan jari-jari R sama dengan 3. Oke, sama aja ya, berarti pakai rumus yang kedua. Ini kan bukan 0,0 pusatnya, jadi tadi pakai rumus apa sih? X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. 0-nya ini sebagai A, negatif 4 sebagai B. X sama Y-nya tetap. Kita substitusi. X dikurangi 0 kuadrat tambah Y dikurangi negatif 4. Nah, R-nya 3 ya. Ini jadi X kuadrat. Ini jadi Y tambah 4 kuadrat sama dengan 9. Gitu ya.
Nah, udah sampai sini juga boleh. Boleh juga ininya diuraikan. Diuraikannya berarti dikuadratkan ya. Y kuadrat tambah 8Y tambah 16 ya. Dan seterusnya. Boleh diuraikan, boleh sampai sini. Yang ketiga, tentukanlah pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran X, Y, di mana X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau tadi pusat dan jari-jarinya diketahui, yang ditanyakannya persamaan lingkaran, ini kebalikannya. Pusat dan jari-jari yang ditanyakan, yang diketahuinya persamaan lingkaran. Kalau yang modelnya begini, ada X kuadrat, Y kuadrat, sama dengan R, ini sama dengan 36. Berarti ini model-modelnya yang kayak pusatnya itu 0,0 ya. Jadi udah kebaca kalau yang kayak gini. Ini kan sama kayak bentuknya. Kita tulis dulu. Ini itu X kuadrat. Ini Y kuadrat sama dengan ini R kuadrat. Ini yang titik pusatnya 0,0. Sama kan bentuknya. Ya udah aja, berarti ini udah diketahui dong. Pusatnya itu 0,0. Dan tinggal cari R-nya. Kalau R kuadrat sama dengan 36, berarti R-nya akar 36. Itu 6. Plus minus ya sebenarnya. Cuma kan kalau jari-jari nggak mungkin minus ya. Jadi ambil yang positifnya. Itu 6. Jadi pusatnya itu 0,0. Jari-jarinya itu 6. Gitu ya. Yang keempat, tentukanlah pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran. Nah, kalau model-modelnya begini, berarti itu rumusnya itu yang X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini ya. Ini rumusnya. Tinggal kita sesuaikan aja. Berarti ini udah sama ya, X negatif, A-nya berarti A-nya sama dengan 1. Terus ini, Y sama, ini plus, ini min. Berarti min B sama dengan 2. B-nya sendiri berarti negatif 2. Jadi B-nya itu negatif 2. Tinggal R kuadrat ini 9 ya. Berarti sini ya, R kuadrat sama dengan 9, berarti R sama dengan 3, gitu ya. Nah, pusatnya itu kan tadi A, B, berarti pusat itu 1, negatif 2, jari-jarinya 3, gitu ya. Contoh lagi yang kelima. Tentukanlah pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran. Nah, ini berarti bentukannya kayak gini. Berarti nanti rumusnya itu yang X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu kan. Ini X yang udah sama, ini plus, ini min. Ya udah cari aja, berarti min A itu sama dengan, ini kan sama dengan 3 ya. Berarti A-nya itu negatif 3. Terus ini udah sama, berarti B-nya itu sama dengan 2. R kuadrat sama dengan 17. Berarti R-nya sama dengan akar 17. Ya udah, kalau nggak ada akar 17 ya udah nggak usah dipaksain, segini aja akar 17. Berarti pusatnya itu negatif 3,2 dan jari-jarinya itu akar 17. Sip. Nah, sekarang bentuk umumnya nih. Lah, yang tadi apa? Tadi juga bentuk umum. Cuma ini lebih mendetail lagi ya. Bentuk umum persamaan lingkaran. Nah loh, ini bentuknya lebih panjang lagi. Nah, ini hasil uraian dari yang tadi. Nah, ini tuh
Bentuk umumnya bisa yang tadi, yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, atau yang X kurangi A dikuadratkan ditambah Y kurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Boleh yang itu atau yang ini. Itu ya. L di sini lingkaran ya. Kita pisahkan karena tadi di bentuk persamaan yang tadi itu kan nggak ada C-nya ya. Oke, kita pisahkan dulu C-nya, kita pindahin dulu ke ruas kanan. Jadi kita tulis yang ini aja ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2AX tambah 2BY sama dengan negatif C. Kita pisahin dulu ya yang C-nya. Nah, ini tuh dapat dari mana sih? Ini tuh kan kalau kita pakai rumus yang tadi. Ini tuh kalau kita pakai cara melengkapkan kuadrat sempurna, ini tuh di hasil yang persamaan ini tuh didapat dari X tambah A kuadrat ditambah Y tambah B kuadrat. Gitu ya. Oke, benar nggak sih? Kayak gini. Yaudah, kita uraikan dulu aja kalau kalian pusing. Uraikan. Benar nggak sih hasil yang ini tuh didapat dari sini? Oke, kita uraikan yang ini ya. Nih, kita uraikan X kuadrat. Karena tambah, jadi pasti positif semuanya. 2 kali X kali A itu 2AX. Terus tambah A kuadrat. Tambah, ini Y kuadrat. Tambah 2 kali Y kali B. Jadi 2BY tambah B kuadrat. Oke, ini sama ya. Sama, cuma ada kayak penambahan personil ya enggak ya? Ini kan cuma segini nih. Berarti yang enggak ada di sini tuh A kuadrat sama B kuadrat ya. Oke, nggak usah khawatir ya. Jadi dari sini supaya ini hilang, nih ya, X kuadrat kita tulisnya kayak atas dulu deh biar kelihatan sama. Tambah Y kuadrat ditambah 2AX tambah 2BY. Nah, ini kan udah sama nih sama yang atas. Cuma di sini personil ini jangan lupa di bawah juga, jangan ditinggalin juga. A kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Ini tambahan personilnya yang ini ya. Nah, karena ini di ruas kiri ada personil A kuadrat tambah B kuadrat, supaya ini hilang, kita kan gak butuh ininya ya, supaya samain sama yang atas. Berarti ini harus dihilangin nih, yang A kuadrat sama B kuadrat. Supaya hilang, berarti yang di ruas kanan juga harus ditambahin personil ini. Gitu, berarti yang di ruas kanan harus ditulis A kuadrat plus B kuadrat juga. Nah, jangan lupa kurangi C. Gitu ya. Jadi personil tambahannya yang ini. Ini ya. Oke. Nah, ini kan udah sama nih. Yang ini itu kan udah sama ini. Yang di ruas kiri sama dengan ruas kanannya kurangi C. Oke, dan di sini kan ada tambahan personil nih di ruas kiri. Di ruas kanan juga harus ada tambahan personil yang sama supaya bisa hilang gitu. Oke, karena kalau pindah ruas ini kan habis ya. Nah, jadi ruas kiri kanan udah sama yang di atas ya. Nah, dari sinilah bermulanya kita dapat rumus untuk nyari titik pusatnya. Jadi kita bisa pakai yang ini aja ya. Oke. X tambah A kuadrat tambah Y tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C. Jadi ini itu sama kayak rumus lingkaran yang tadi, yaitu yang X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang jadi titik pusat tadi itu kan yang ini ya.
pusatnya itu di yang persamaan tadi kan A, B ya. Nah, berarti di sini A-nya itu sama dengan negatif A. Yang B-nya berarti negatif B. Dan R kuadratnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C. Jadi, dapatlah pusatnya ini. Ngerti nggak? Jadi kan ini, kalau tadi kan di rumus, sebenarnya rumus lingkaran balik lagi ke yang tadi ya, persamaannya ya. Yang ini ya patokannya. Jadi ini kan kalau dari persamaan ini pusatnya itu A, B ya, A kecil sama B kecil. Nah kalau yang di sini berarti A-nya itu berarti negatif A sama dengan A besar. Berarti A-nya itu berapa? Negatif A dong. Terus yang B ini negatif B kecil sama dengan B besar. Berarti B kecilnya berapa? Negatif B. Berarti kalau bentuknya kayak gini, pusatnya berarti negatif A dan negatif B. Kan A, B. A-nya negatif A, B-nya negatif B. Gini deh. Dan jari-jarinya ini A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C. Akar ya, karena di sini R kuadrat kan sama dengan ini. Berarti kuadratnya jadi akar. R-nya jadi 1. Oke, gini bermula dari situ sebenarnya ya. Jadi kalau di matematika itu rumus tuh berkembang ya. Kalau kalian ngembangin rumus itu bisa jadi rumus baru gitu. Jadi asal rajin nguliknya aja sih. Itu bisa jadi rumus baru, turunan rumus lagi gitu ya. Contoh, tentukanlah pusat dan jari-jari dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 10x kurangi 8y kurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang persamaan yang tadi ya, yang udah diuraikan. Nah, rumusnya tuh tadi apa bentuk umumnya? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2AX tambah 2BY tambah C sama dengan 0. Itu kan bentuk umumnya. Nah, ini udah sama. Berarti kita kan kalau pusat itu butuhnya tadi A sama B ya. Berarti cari dulu nilai A sama B. Terus ya sama jari-jarinya ya kan. Berarti kita cari A-nya nih sama B-nya. Berarti 2A. Ini kan X udah sama ya. Berarti yang ini kita cari. Berarti 2A itu kan sama dengan 10. Berarti A-nya itu sama dengan 5. 2B sama dengan negatif 8. Berarti B-nya sama dengan negatif 4. Terus C-nya ini ya. Berarti C-nya udah mana negatif 8 gitu kan. Nah, berarti pusatnya negatif A, negatif B. Jadi negatif A-nya 5, negatif B. B-nya negatif 4, jadi 4 gitu ya. Jadi negatif 5,4. Ini baru pusat, belum beres ya. Sekarang cari jari-jari. Jari-jarinya tadi rumusnya apa? X sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C. Itu ya. A kuadrat berarti 5 kuadrat tambah negatif 4 kuadrat kurangi C-nya 8 dari plus 8. 25 plus 16 plus 8. Oke, jadi ini 49 ya. Sama dengan 7. Nah, udah dapat berarti jari-jarinya 7. Ini pusat, ini jari-jari. Contoh yang kedua.
tentukan persamaan lingkaran yang melalui 3 titik. Nah, ini ada 3 titik nih. Nggak ada pusat, nggak ada jari-jari, hanya ada 3 titik. Jadi 3 titik itu di garis yang lingkarannya ya, karena menghubungkan lingkaran. Oke. Kalau digambarkan seperti ini ya, ilustrasinya. Jadi 3 titik ini A di 2,-4 ada di sini, B-nya ada di sini, C-nya ada di sini. Berarti ini yang menghubungkan lingkaran. Sedangkan titik pusatnya belum ada dan jari-jarinya juga belum ada. Nah, ini ada 2 cara sebenarnya ya. Kita pakai cara yang pertama dulu. 2,-4 ya. Oke, 2,-4 kita substitusi, ganti X sama Y-nya, semua yang dibentuk persamaan ini dengan 2,-4. BC-nya berarti tetap ya. X-nya 2, jadi 2 kuadrat. Tambah Y-nya -4, jadi -4 kuadrat. Tambah 2A kali X-nya itu 2, tambah 2B, Y-nya itu -4, tambah C sama dengan 0. Jadi ini 4, tambah 16, tambah 4A, dikurangi 8B, tambah C sama dengan 0 ya. Jadi ini berapa nih? Sederhanakan ya, 4A kurangi 8B tambah C sama dengan, ini kan 20 ya, pindah ruas ke kanan ya, jadi ini membentuk sistem persamaan linear 3 variabel ya. Yang B juga sama, 5,-1, langsung aja masukin ya, X sama Y-nya ganti dengan 5 dan -1. X kuadrat berarti jadi 5 kuadrat ditambah Y kuadrat -1 kuadrat tambah 2A, X-nya 5, 2A kali 5 tambah 2B, Y-nya -1 tambah C sama dengan 0. Ini 25 -1, 10A negatif 2B plus C sama dengan 0 ya. Ini jadi 26. Nah, 26 ya, pindah di ruas kanan jadi negatif 26. Terus yang C-nya 2,2, berarti jadi 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2A kali 2 tambah 2B kali 2 tambah C sama dengan 0. 4 tambah 4 tambah 4A tambah 4B tambah C sama dengan 0. 4A tambah 4B tambah C sama dengan, ini kan 8 ya, pindah ruas kanan jadi negatif 8. Nah, ini kita dapat 3 persamaan linear 3 variabel ya. Nah, yang harus kita cari itu nilai ABC-nya. Tandain dulu, ini persamaan ke-1, ini kedua, ini ketiga. Oke. Lihat, kita mau eliminasi yang mana nih? Ambil 2 persamaan yang kelihatannya ada yang samanya nih. Oke, pasti semuanya sama ya. Eliminasi ini aja kali ya. Ini kan ada 4A ya, sama-sama. Jadi persamaan 1 sama 3. Persamaan satunya 4A kurangi 8B tambah C
4A tambah 4B tambah C sama dengan negatif 8. Eliminasi karena udah ada yang sama ya. Jadi kita langsung dikurangi ya supaya habis. 4A kurangi 4A habis. Negatif 8. Negatif 8B kurangi negatif 8B dikurangi 4B itu negatif 12B. C kurang C habis. Ini jadi negatif 12. Terus B nya berarti sama dengan 1 ya. Persamaan 2 dan 3 ya. Persamaan yang keduanya 10A kurangi 2B tambah C sama dengan negatif 26 gitu ya. Terus yang ketiganya 4A tambah 4B tambah C sama dengan negatif 8. Oke, kita tujuannya karena B-nya udah ada, nanti kita tinggal substitusi, berarti kita nggak perlu yang C, berarti eliminasi yang C sekarang ya. Jangan yang B ya, karena nanti B-nya tinggal disubstitusi. Oke, kita hilangkan yang C karena C udah sama, jadi tinggal dikurangi supaya hilang. 10A kurangi 4A 6A. Negatif 2B dikurangi 4B negatif 6B. C kurang C habis sama dengan negatif 26 dikurangi negatif 8. Jadinya negatif 18. Nah, ini udah dapet. Terus tinggal substitusi. Tadi nilai B-nya berarti berapa tadi? 1 ya. 1. Substitusi ke sini. 6A kurangi 6 dikali 1 sama dengan negatif 18. 6A kurangi 6 sama dengan negatif 18. 6A sama dengan negatif 18. Ini pindah ke sini jadi plus 6. 6A sama dengan negatif 12. A-nya berarti negatif 2. A sama dengan negatif 2 dan B sama dengan 1 ke persamaan 3 ya. A-nya negatif 2. 4 kali negatif 2 tambah 4 kali 1. Tambah C sama dengan negatif 8. Negatif 8 tambah 4 tambah C. C-nya ini berarti negatif 4 ya. Berarti C-nya sama dengan negatif 8 tambah 4. Negatif 4. Ya. Nah, berarti pusat itu kan negatif A, negatif B. Ya. Berarti pusatnya ini negatif A-nya kan negatif 2. Negatif berarti jadi 2 ya. Negatif B, ini B-nya 1, itu negatif 1. Oke, pusatnya ini sekarang cari R. R-nya itu rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C. Nah, gini. Jadi, A-nya itu negatif 2 tambah B-nya 1. Nah, ini C-nya itu negatif 4, jadi plus 4 sama dengan ini 4 tambah 1 tambah 4. Jadi berapa? 9 ya, berarti ini 3. Oke, jadi didapatlah R-nya 3. Nah, berarti kita bentuk nih persamaannya. Persamaannya kan tadi rumus di awalnya itu, jadi persamaannya kan rumusnya itu ini ya,
2AX ya, tambah 2BY tambah C. 0 gini ya. Ya udah, tinggal masukin aja ABC-nya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2 A-nya negatif 2, 2 B-nya 1, ini jadi negatif 4X plus 2Y plus C-nya negatif 4 ya. Yap. Jadi inilah persamaannya. Ini cara yang ke-1. Nah, cara yang keduanya nanti dikasih contoh soal serupa, kita pakai cara yang beda ya. Dan ini kita lihat gambarnya. Nah, coba lihat perbedaannya. Nih, ternyata kalau kita nyari persamaan ini nggak usah masukin jari-jari ya kan. Tapi jari-jari dibutuhkan untuk menggambar di sini. Gitu. Jadi lingkaran kan harus ada jari-jarinya, harus ada titik pusatnya ya kan. Nah, setelah tadi kalian lihat di gambar sebelumnya ya, sebelum jadi apa-apa, sebelum diketahui pusat, jari-jari sama persamaannya, nah kita bandingkan sama yang sesudah, udah jadi nih, udah jadinya. Berarti dia pusatnya di sini. Ini kan 2, negatif 1 di sini. Terus jari-jarinya 3. Berarti 3 langkah ya. Ini ya 1, 2, 3 sini ya. Pas di ke atasnya berarti 3 juga, 1, 2, ini tandanya 2, 3. 3 ke bawah juga 3. 1, 2, 3. Contoh berikutnya ini dikasih yang serupa ya sama yang tadi, cuma dengan cara yang berbeda. Nah, gambar di samping adalah suatu lingkaran dengan diameter AB di mana A negatif 2,9 dan B 4,3. Tentukan persamaan lingkarannya. Jadi lingkarannya awalnya seperti ini ya. Yang diketahui hanya titik A dan B, titik pada lingkarannya. Dan diameternya belum diketahui. Nah, kalau dapat soal kayak gini, titiknya hanya 2, berarti pakai cara yang tadi itu bisa nggak sih? Titiknya hanya 2. Kan kalau yang tadi ABC ya. Nah, kalau ini cuma A sama B. Kira-kira kalau pakai cara yang tadi, itu bisa nggak sih? Soalnya kan ini pengerjaannya sebenarnya model soalnya serupa ya, pengerjaannya ke situ lagi. Cuma kita lihat cara penyelesaiannya itu sama nggak sih? Bisa nggak sih pakai cara yang soal nomor 2 tadi? Gak bisa ya, karena yang nomor 2 itu kan ada titik C-nya ya. Nah, nanti kan membentuk 3 persamaan. Dan ada 3 variabel A, B, C gitu. Sedangkan untuk 3 variabel itu membutuhkan 3 persamaan juga. Nah, di sini pasti nanti hasilnya cuma ada 2 persamaan. Ya kan? Yang titik A sama titik B. Tapi nanti variabelnya ada 3. Pasti ada 3 persamaan A, B, C. Jadi nggak akan bisa pakai cara yang kayak nomor 2 gitu ya. Nah, gimana nih kalau misalnya nggak bisa? Nah, ini alternatif penyelesaiannya. Ada lagi. Dan alternatif ini bisa diselesaikan untuk soal nomor 2 tadi. Gitu ya. Jadi kalian pilih aja cara yang paling mudah kalau untuk soalnya kayak nomor 2 tadi ya. Misalkan nih ya, kita harus memisalkan dulu. Ini kan titik pusatnya itu berarti kan ini kan A sama B ya terhubung ya. Berarti ini tuh merupakan diameter. Ya kan? AB ini diameter ya. Nah, berarti titik tengah-tengahnya di antara AB ini itu merupakan titik pusatnya. Benar? Oke, titik pusat ya.
Nah, kita namakan anggap. Karena udah A sama B, berarti anggap kita namakan titik pusatnya itu C. Ya kan? Jadi kita misalkan, misal titik pusat kita namakan C ya. C. Berarti nanti anggotanya kan X, Y ya. Berarti kalau ini C, ini XC, YC gitu aja ya, supaya enggak ketukar. Nah, berarti karena titik pusat ada di tengah di antara A sama B, otomatis kalau kita cari X sama Y-nya, berarti X sama Y-nya ini didapat dari A sama B, setengahnya. Berarti X sama Y-nya itu setengahnya dari jumlah A dan B. Nah, bingung kan? Nah, bingung lah lo. Jadi, nah, maka kan kita mau cari XC sama YC ya. Berarti untuk XC-nya sendiri ini adalah setengah dari jumlah XA ditambah XB. Gini kan, X sama X lagi ya, kita kumpulkan. Berarti jumlahnya itu adalah karena titik pusat itu di tengah-tengah, berarti setengahnya dari jumlah mereka gitu ya. Jadi sama dengan XA-nya berarti yang ini negatif 2 ditambah XB-nya 4. Jadi 2 bagi 2 1 ya. Yang YC-nya pun sama. Berarti setengah YA tambah YB. YA-nya 9, YB-nya 3. 12 bagi 2, 6 ya. Nah, dapatlah tuh pusatnya. Udah langsung ya. Jadi pusatnya itu, karena pusat tadi XC, YC ini ya, berarti 1,6. Gitu, pusat C ya. Pusatnya kan 1,6 ya. Jadi di sini di 1,6 ya, berarti sekitar di sini ya. Nah, tadi kan dimisalkan C titik pusatnya. C di sini itu kan jadi jari-jarinya itu kan bisa itu sama dengan panjang CB atau panjang CA gitu ya. Nah, kita ambil salah satunya aja, panjang CB misalkan. Panjang CB, rumusnya jari-jari itu R kuadrat kan, ini CB, berarti karena kedua ini merupakan titik. Titik itu dimana ada dua koordinat X dan Y. Jadi untuk mencari panjang CB itu ini jadi dibalik ya, X dulu, XB dikurangi XC kuadrat tambah YB kurangi YC. XB-nya 4, XC-nya 1, YB-nya 3, YC-nya 6. Ini kuadrat ya. Ini 9 ya. Ini juga 9 ya. Jadi R kuadratnya itu sama dengan 18 dan R-nya itu akar 18. Akar 18 itu berapa? 3 akar 2. Kenapa pakai yang ini? Karena ini tuh udah sama kayak bentuk ini. Terus udah gitu, kalau misalnya pakai yang X kuadrat tambah Y kuadrat plus 2AX plus 2BY plus C, di situ C-nya nggak ada. Jadi makanya pakai yang ini aja. X kurangi, ini kan pusatnya ya, A sama B itu kan pusat, berarti ini A, ini B. X kurangi 1 kuadrat plus Y kurangi 6
kuadrat, R kuadratnya yang 18 ya. Nah, ini diuraikan boleh, atau mau sampai sini juga boleh. Kuadratkan ya, X kuadrat min 2X plus 1, ini Y kuadrat min 12, Y plus 36 sama dengan 18. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X, ada X-nya, min 12Y, 1 tambah 36, jadi 37, kurangi 18, jadi 19 ya. Oke, jadi hasilnya ini ya. Nah, sekarang garis tangan lingkaran. Garis tangan. Nah, garis tangan itu apa sih? Ini contoh gambarnya ya. Jadi, di sini itu ada garis yang menyinggung. Ini ada sebuah lingkaran. Sini ada garis singgung. Garis lurus yang menyinggung lingkaran tersebut. Menyinggung di satu titik, yaitu titik P. Dan jika ditarik lurus dari P ke titik pusatnya O, ini apa? Ini merupakan sebuah jari-jari. Nah, kita lihat apa itu garis tangan. Garis tangan lingkaran adalah garis lurus yang menyinggung lingkaran di satu titik tertentu. Garis lurus yang menyinggung lingkaran di satu titik tertentu. Oke, berarti yang AB ini menyinggung lingkaran kan, tapi hanya satu titik. Hanya sedikit yang menyinggungnya, yang kenanya hanya di satu titik. Titik tertentu itu disebut titik singgung. Jadi yang P ini, yang titik yang kena lingkarannya itu disebut titik singgung. Jari-jari lingkaran sama dengan jarak dari pusat lingkaran ke titik singgung. Ya, ini R-nya itu sama dengan dari jarak dari pusat ke titik singgung. Dan O adalah pusat lingkaran. AB ini yang disebut garis tangannya. P-nya ini adalah titik singgung. OP itu tegak lurus dengan AB. OP itu sama dengan R atau jari-jarinya. Nah, dalam bentuk soalnya itu kayak gimana? Diketahui lingkaran dengan pusat C 1,6 menyinggung garis X kurang Y kurangi 1 sama dengan 0, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Ini kalau digambarkan ya lingkarannya. Ini ada lingkaran. Pusatnya di C 1,6. Menyinggung garis X. Nah, ini kan kalau garis itu pasti persamaannya itu linear ya. Garis lurus itu linear. Jadi ini merupakan bentuk persamaan linear. Ada X, ada Y. Pangkat tertingginya 1. Untuk jenis soal yang seperti ini ada rumusnya ya untuk mencari jari-jarinya. Yaitu R sama dengan AX plus BY plus C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Mutlak lagi. Jadi ini yang X, Y-nya, ini A, ini B, ini C. Oke, habis itu gitu ya. A-nya itu kan ini 1. Ini merupakan koefisiennya ya. A-nya itu kan 1 kali 1. X-nya 1. Jadi 1 kali 1 tambah B-nya negatif 1. Dikali 6 ya, Y-nya. Tambah, C-nya negatif 1. Dibagi akar A-nya 1 kuadrat ditambah B-nya negatif 1 kuadrat.
Karena kenapa ini mutlak? Karena jari-jari itu harus positif, nggak mungkin negatif kan. Ini jadi 1 kurangi 6 kurangi 1 dibagi 1 ya. Berapa nih? Oh, akar 2. Ini berapa nih? 5, 6 akar 2. Oke. Ini bisa disederhanakan akarnya dikali sekawannya. Ini bagi 2 ya, jadi ini 6 akar 2 dibagi 2, jadi ini 3 akar 2. Karena mutlak ini ada negatif, jadi mutlak harus positif, jadi hasilnya 3 akar 2. Oke, ini ya mutlaknya udah hilang. Jari-jarinya ini ya udah, tinggal kita bikin persamaannya, udah lengkap kan, pusat udah ada, jari-jari udah ada. Ini berarti kan pusatnya itu 1,6 ya di C ya. R-nya 3 akar 2. Oke, jadi persamaannya pakai yang X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini A, ini B. X kurangi 1, Y kurangi 6, 3 R kuadrat akar 3 akar 2 kuadrat. Ya, kita uraikan ya. Ini X kuadrat, ini 2X plus 1, ini Y kuadrat, ini 12Y plus 36. Ini 9 kali 2, 18 ya. Plus Y kuadrat min 2X min 12Y ini plus 19 sama dengan 0. Oke, jadi persamaannya ini ya. Contoh yang kedua, tentukan jarak dari titik A 4,2 ke garis G ekuivalen 2X tambah Y sama dengan 4. Lalu tentukan persamaan lingkaran dengan pusat A 4,2 dan menyinggung garis G. Tentukan pula koordinat titik singgungnya. Nah, banyak tentukannya ya. Jadi yang pertama, tentukan jaraknya dulu. Jarak dari titik A 4,2 ke garis 2X tambah Y sama dengan 4. Nah, kalau misalkan di sini kan diketahui ya, berarti ini pusatnya, berarti yang A itu di sini kan pusat ya. Berarti yang ini itu pusat. A itu pusat. Nah, berarti kalau digambarkan ini seperti ini. Gitu ya. Ya kan? Karena menyinggung garis G, berarti ini garis lurusnya menyinggung ini di titik P. Anggap kita namakan sendiri aja titiknya, ini titik singgungnya itu P misalkan ya. Ini A-nya titik pusat 4,2. Oke. Jari-jarinya berarti ya. Nah, langkah pertama karena yang disuruhnya menghitung jarak dari titik A ke garis G, ini berarti jari-jari ya. Nah, langkahnya kalau kayak gini berarti yang kayak tadi, jari-jarinya kayak contoh soal nomor 1, pakai rumus yang itu. Berarti kita mulai dengan langkah yang pertama, nyari jarak ya. Jarak
titik A ke garis G. Jarak apa ya? R sama dengan mutlak lagi ya, AX plus BY plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, berarti ini kita bikin dulu deh, ininya kan 2X plus Y negatif 4 sama dengan 0. Ini ya persamaannya. Berarti ini A-nya, ini A, ini B, ini C, ini X, ini Y. Nah, A-nya 2 kali 4 tambah B-nya 1 kali 2, C-nya negatif 4 dibagi akar A kuadrat 2 kuadrat ditambah B kuadrat 1 kuadrat. 8 berapa nih? 2 plus 2 kurangnya 4. 4 tambah 1. Ini 6 berakar 5. Gitu ya. Dan mutlaknya udah hilang karena emang positif. Jadi 6 akar 5. Ini nggak usah dirasionalkan karena dirasa percuma juga ya kalau dirasionalkan. Soalnya nanti bakal jadi 6 per 5 akar 5. Jadi nggak bisa disederhanain juga tetap gitu. Jadi ya udah sampai sini aja. Nah, ini jaraknya. Berarti jari-jarinya segini. Terus yang ditanyakannya apalagi? Persamaan lingkaran. Ini persamaan lingkaran ya. Nah, pusat udah ada ya, pakai rumus yang ini. Pusatnya ini A sama B nya pusat ya, jadi 4 sama 2. Jari-jarinya ini X kuadrat min 8X plus 16 tambah Y kuadrat 2 kali Y kali min 2 min 4Y plus 4 sama dengan kuadratnya 36 per 5. Nah, ini supaya ini kali 5 aja yang kiri ya, kali silang. Jadi ini 5 dikali yang dalamnya kita kelompokkan dulu biar rapi. Ini 16 tambah 4, 20. Nah, baru semuanya dikali 5. 5X kuadrat plus 5Y kuadrat min 40X min 20Y plus 100 kurangi 36. Gitu ya. Jadi 5X kuadrat plus 5Y kuadrat min 40X min 20Y plus 64 sama dengan 0. Ya, jadi persamaan lingkarannya ini. Terus yang ketiga nyari koordinat titik singgung. Titik singgung itu mana? Yang P ya. Karena P itu merupakan bagian dari garis lurus yang ini, garis G, dan juga bagian dari jari-jari. Jadi melibatkan 2 garis lurus. Nah, kalau melibatkan 2 garis lurus, pasti mencari gradien. Dan kalau melibatkan 2 garis lurus dalam gradien, berarti gradiennya itu jika dikali, maka sama dengan negatif 1 gitu ya. Pertama garisnya yang G.
ya kan? Garis G nya ekuivalen dengan 2x tambah Y sama dengan 4. Nih ya, berarti kita ubah ke bentuk gradien. Gradien itu kan Y sama dengan mx tambah C ya. Ya, kita ubah kayak gini, berarti Y sama dengan negatif 2x tambah 4 gitu ya. Oke. Terus berarti yang negatif 2 ini itu sama dengan M atau gradiennya. M1 sama dengan gradiennya. Garis yang tegak lurus itu kalau gradiennya dikalikan itu sama dengan negatif 1. Nah, ini gradien yang pertama. Nilainya negatif 2. Berarti kita butuh gradien yang kedua. Cari M2-nya. 1 kali M2 itu kan sama dengan negatif 1 ya. Nah, M1-nya itu negatif 2. Yang kita cari M2 ya. Berarti ini M2-nya sama dengan setengah. Masih pada ingat? Y dikurangi YA sama dengan M kali X kurangi XA. Ini ya. Dimana tadi yang kita punya titik pusatnya itu A-nya 4,2. Ya. Y-nya tetap, ini XA, ini YA, ini kan M2 nih. Nah, kenapa M2? Karena yang untuk gradien yang kedua, M2, itu kan belum punya persamaan garisnya. Yang jari-jari tadi ya, itu kan belum ada persamaan garisnya. Jadi harus tahu dulu persamaan garisnya. Sedangkan M1 ini kan udah ada persamaannya, persamaan garisnya. Jadi makanya di sini kita cari yang M2-nya. Persamaan garis untuk M2. Jadi ini X dikurangi 4 ya. Kita isikan aja ya, jadi 2Y ini min 4. Ini X min 4. Jadi persamaannya ini 2Y sama dengan X nya habis. Berarti 2Y sama dengan X, Y sama dengan setengah X gitu ya. Oke, dari sini kita substitusi ke persamaan 1. Substitusi Y sama dengan setengah X ke persamaan 2X tambah Y sama dengan 4. Oke, ini jadi 2X plus Y sama dengan 4. 2X, Y-nya ganti sama setengah X. Ini jadi 2 setengah X ya. Sama dengan 4. 50X berarti X-nya 4 kali 2, 8 per 5. Substitusi X sama dengan 8 per 5 ke yang ini ya, Y sama dengan setengah X. Y sama dengan setengah X, Y-nya berarti setengah, X-nya 8 per 5 dikali 8 per 5. Ini bagi ya, 1 ini 4, jadi sama dengan 4 per 5. Nah, bisalah diambil kesimpulan. Jadi koordinat titik singgung itu kan yang P ya, tadi titik singgungnya berarti P nya itu 8 per 5 sama 4 per 5. Oke, ini ya, jadi ini isinya, ini yang titik singgung. Terus tadi yang ditanyanya persamaan lingkaran ini. Nih, terus sama jarak ya, jarak itu sama dengan jari-jari. Cukup sekian materi pada pertemuan pertama ini.
Selanjutnya kita masih bahas tentang persamaan lingkaran. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada salah penulisan, salah kata, salah menghitung. Segera koreksi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.